Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Fisika Dasar 1 pada program studi Teknik Kimia Universitas Patimura. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang gerak parabola. Materi gerak parabola merupakan materi kelanjutan dari kinetika gerak lurus yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk lebih mengenal lebih jauh tentang gerak parabola, mari kita bersama-sama belajar melalui video ini. Oke, nah sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang materi gerak parabola, mari kita coba melihat contoh aplikasi dan penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang olahraga maupun juga di bidang dunia militer. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada seorang pemain basket yang melemparkan bolanya dari titik awal penembakan menuju ke ring basket ya dengan membentuk sebuah lintasan gerak parabola gitu. Jadi bola basketnya itu dilempar dan bola basket tersebut bergerak membentuk lintasan gerak parabola sehingga akhirnya bola basket tersebut bisa masuk ke dalam ring basket. Nah, kemudian contoh yang lain kalau kita bisa lihat di sini adalah yang kedua ya, itu ada seorang pemain bola yang dimana pada saat melakukan tendangan penalti pemain bola tersebut membuat lintasan gerakan dari bola tersebut dalam bentuk gerak parabola sehingga kiper mengalami sedikit terkecoh dan akhirnya bola bisa masuk karena lintasan gerakan bolanya itu membentuk gerak parabola. Nah, kemudian khususnya di bidang militer itu ada gambar tembakan roket dan tembakan meriam. Kalau kita perhatikan secara detail ya, tembakan meriam maupun tembakan roket itu membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Nah, tujuannya apa? Tujuan adalah supaya tembakan peluru meriam maupun tembakan peluru roket itu bisa sampai target yang ingin dicapai gitu ya. Jadi sehingga targetnya tersebut roket dan meriam itu bisa menuju target yang sudah direncanakan. Seperti itu. Nah, semua lintasan yang dihasilkan itu adalah lintasan geraknya yang dihasilkan adalah lintasan gerak parabola. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari materi tentang gerak parabola ini, maka mahasiswa diharapkan untuk mampu yang pertama memahami konsep dasar kinematika dalam gerak parabola, yang kedua dapat memahami penggunaan konsep dasar kinematika dalam mencari kecepatan dan posisi objek setiap saat dalam gerak parabola. Jadi seperti itu ya harapan yang akan dicapai oleh mahasiswa ke depannya nanti setelah mempelajari materi gerak parabola ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi inti, yaitu kita akan membahas yang pertama tentang konsep dasar gerak parabola. Oke, secara definisi gerak parabola itu apa sih? Oke, nah, gerak parabola itu merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Hal ini dikarenakan gerak parabola merupakan perpaduan gerak dalam arah horizontal atau sumbu X dan arah vertikal sumbu Y. Nah, sebagai contoh seperti ini. Coba kita lihat pada gambar ini. Nah, yang dimana kita lihat di sini ada sebuah bola yang akan dilempar atau ditembakkan oleh mesin pelontar. Yang dimana ya, mesin pelontar tersebut itu membentuk sudut ya terhadap sumbu X, misalkan terhadap sumbu X atau terhadap bidang horizontal gitu. Nah, bola ini akan ditembakkan dengan kecepatan awal dengan nilai yang belum kita ketahui. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika bola tersebut dilemparkan dengan kecepatan awal ya? Nah, maka yang terjadi adalah seperti ini, sebagai berikut ya. Coba kita lihat. Nah, bola tersebut nanti akan bergerak ke atas ya sampai akhirnya bola tersebut mencapai di satu titik tertentu yang dikenal sebagai titik tertingginya gitu, atau titik maksimum atau ketinggian maksimum ya maksudnya yang dapat dicapai oleh bola gitu. Nah, namun karena adanya percepatan gravitasi atau gaya gravitasi mengakibatkan bola tersebut akan turun dengan sendirinya ya, sehingga bola tersebut akan sampai ke permukaan bawah seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, bentuk lintasan dari gerakan bola tersebut adalah lintasan yang berbentuk
melengkung atau dikenal sebagai lintasan parabola. Nah, untuk bisa mendapatkan bentuk lintasan parabola, maka sudut tembakan atau sudut lemparan bola itu dimulai dari angka 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Jadi seperti itu. Ya, ini saya ulang lagi, sudut lemparannya mulai dari 0 hingga kurang dari 90 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini kita bisa lihat ya bahwa apabila sudut lemparan atau tembakan bola itu tegak lurus ya dengan sudut theta 90 derajat terhadap sumbu X, maka bola dilempar atau ditembak dalam arah gerak vertikal ke atas. Dan apabila sudut lemparan atau tembakan bola itu tetanya sama dengan 0 derajat terhadap sumbu X atau sejajar terhadap sumbu X, maka bola dilempar atau ditembak dalam arah gerak horizontal. Seperti itu. Nah, yang menjadi poin utama dalam mempelajari gerak parabola adalah mencari ketinggian maksimum atau dikenal sebagai Y-max dan jangkauan maksimum X-max dengan mengabaikan pengaruh gaya gesekan udara dan gangguan lainnya. Nah, jadi seperti itu ya topik yang akan kita pelajari dan kita kuasai dalam materi gerak parabola ini. Oke, nah sekarang kita lanjut. Selanjutnya itu tentang pendekatan matematis dalam gerak parabola. Pertama, kita akan membahas tentang penguraian kecepatan awal bola. Jadi kalau kita bisa lihat di sini pada gambar yang sebelumnya, kita lihat di sini ini adalah sebuah pelontar ya, mana bola tersebut akan dilontarkan menggunakan alat pelontar ya. Pelontar tersebut itu membentuk sudut theta terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X, mana pada saat bola tersebut akan dilempar, maka bola tersebut akan dilempar dengan kecepatan awal sebesar V0 dalam notasi vektor. Nah, kemudian karena V0 tersebut berbentuk sudut terhadap sudut theta terhadap sumbu X, maka akan kita lakukan sebuah penguraian arah kecepatan awal, yaitu pertama dalam arah sumbu X, yaitu komponennya adalah V0X I topi, dan selanjutnya dalam arah sumbu X, dalam sumbu Y maksudnya adalah V0Y J topi. Nah, dalam matematis, ya, karena ini merupakan suatu komponen vektor, ya, jadi V0 atau kecepatan awal dalam notasi vektor itu bernilai sama dengan V0X I topi plus V0Y J topi. Nah, yang dimana nilai dari V0X itu adalah V0 cos theta dan nilai V0Y itu adalah V0 sin theta. Di mana V0 dalam notasi vektor itu merupakan sebagai kecepatan awal bola yang membentuk sudut terhadap sumbu X ya. Kemudian V0X itu adalah kecepatan awal bola dalam arah sumbu X, dan kemudian V0Y itu adalah merupakan kecepatan awal bola dalam arah sumbu Y, sedangkan theta adalah sudut kecepatan awal bola terhadap sumbu X. Jadi seperti itu ya konsep dasar tentang penguraian kecepatan awal bola. Oke, nah sekarang kita akan membahas pendekatan matematis berikutnya di dalam gerak parabola. Itu pendekatannya adalah kita akan mencari kecepatan bola setiap saat. Seperti apa? Oke, jadi misalkan kayak gini. Tadi, pada saat bola tersebut akan dilemparkan menggunakan mesin pelontar, maka kita mulai dari suatu titik awal, yaitu titik A. Nah, di sini, dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X ya, ke bidang horizontal. Nah, karena bola tersebut akan dilempar dengan kecepatan awal V0, sudah saya jelaskan pada slide berikut sebelumnya, ini kan ada penguraian sebesar V0X dan V0Y. Nah, beberapa saat kemudian, karena bola tersebut sudah dilemparkan keluar dari mesin pelontar, maka bola tersebut akan mencapai titik B. Ya. Nah, di mana komponen kecepatannya akan berubah menjadi Vx dan Vy. Nah, jadi kalau secara garis besar kecepatan Vy itu akan mengalami pengurangan, ya, hingga akhirnya bola tersebut mencapai ke suatu titik, yaitu titik C, yang dimana bola tersebut kecepatan pada arah sumbu Y-nya itu bernilai 0. Kenapa bisa bernilai 0? Karena bola tersebut sudah mencapai ketinggian maksimum. Sedangkan kecepatan Px itu tetap sama ya, dengan arah
mana arahnya ke sumbu X. Namun, karena adanya gaya gravitasi, maka mengakibatkan bola tersebut akan jatuh ke bawah. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah terdapat kecepatan Vy yang arahnya itu ke bawah. Sampai akhirnya bola tersebut akan sampai ke titik E, yang dimana bola tersebut tidak akan lagi bergerak ya, karena sudah menyentuh permukaan tanah atau permukaan bidang. Seperti itu. Sekarang yang mau kita cari adalah bagaimana sih persamaan umumnya gitu ya, persamaan umum kecepatan bola pada saat dia bergerak di setiap saat posisi tadi. Oke, nah secara umum gunakan notasi vektor bahwa P sama dengan V0 plus AT, di mana P di sini adalah kecepatan akhir dalam notasi vektor dan V0 adalah kecepatan awal dalam bentuk notasi vektor, dan A adalah percepatan dalam notasi vektor, dan T adalah waktu bola tersebut bergerak. Nah, karena ini merupakan komponen vektor, maka kalau kita uraikan dalam dua dimensi menjadi Pxi plus Pj atau P, ya, yang nilainya sama dengan V0xi topi plus P0yj topi plus AXTi topi plus AYTJ topi. Nah, ini berdasarkan penguraian komponen dalam arah dua dimensi. Nah, setelah kita susun, kita rapikan seperti yang kita bisa lihat bersama-sama ini, maka dari sini kita bisa melihat komponen persamaan kecepatan dalam arah sumbu X, yaitu Px sama dengan P0x plus AXT, yang dimana nilainya adalah, kalau kita ganti menjadi Px sama dengan P0 cos theta plus AX kali T. Nah, sedangkan persamaan kecepatan dalam arah sumbu Y itu Py sama dengan P0y plus AYT, yang dimana Py itu sendiri adalah apa? Py sama dengan P0 sin theta plus AY kali T. Nah, ini adalah komponen kecepatan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dalam arah sumbu X, kecepatan bola itu tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan, sehingga percepatan AX atau percepatan dalam arah sumbu X itu bernilai 0. Nah, kemudian karena kecepatan bola dalam arah sumbu Y mengalami perubahan kecepatan dikarenakan adanya pengaruh percepatan gravitasi sebesar G yang mengarah ke bawah, sehingga percepatan dalam arah sumbu Y itu bernilai minus G. Nah, dengan demikian persamaan kecepatan dalam arah sumbu X yaitu ya, Px sama dengan P0 cos theta, dan persamaan kecepatan dalam arah sumbu Y yaitu Py sama dengan P0 sin theta min dt, dimana D adalah kecepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan T adalah waktu dalam 1 second. Dan perlu diingat, percepatan gravitasi ini yang kita pakai adalah percepatan gravitasi di bumi, yang dimana nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat, atau kalau kita bulatkan nilainya 10 meter per second kuadrat. Selain itu, kalau kita perhatikan baik-baik, persamaan kecepatan dalam arah sumbu X ini karena nilainya konstan, maka kalau kita ingat kembali materi sebelumnya pada kinematika gerak lurus, maka kecepatan dalam arah sumbu X ini merupakan kecepatan gerak lurus beraturan. Ya. Nah, sedangkan kalau kecepatan dalam arah sumbu Y, ini kalau kita bisa lihat, ini adalah merupakan persamaan gerak lurus berubah beraturan, yang dimana kecepatan dalam arah sumbu X itu berkurang secara beraturan diakibatkan adanya percepatan gravitasi. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kita akan mencari ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum yang dapat dicapai oleh bola dalam gerak parabola. Nah, jadi pada slide sebelumnya kan sudah kita lihat bersama ya, yang dimana pada saat bola itu dilemparkan dari titik A, maka bola tersebut akan bergerak menuju titik B, ya akhirnya menuju titik C, dan kemudian dilanjutkan ke titik D, dan akhirnya mencapai ke titik E, kembali ke permukaan tanah. Nah, kalau kita perhatikan, pada saat bola tersebut mencapai di titik C, ya, bola tersebut sudah dianggap mencapai ketinggian maksimum, yang dimana pada saat mencapai ketinggian maksimum, kecepatan V atau kecepatan dalam arah sumbu Y itu bernilai 0. Nah, kemudian karena ada pengaruh gaya gravitasi,
tersebut turun menuju titik D dan akhirnya mencapai titik E, yang dimana kalau kita hitung dari titik A ke titik E itu merupakan jangkauan maksimum yang dikenal sebagai Xmax. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencari persamaan Ymax dan Xmax itu sendiri. Oke, sebelum kita mencari persamaan Xmax dan Ymax, yang pertama harus kita lakukan adalah kita spam dulu persamaan umum posisi bola setiap saat. Seperti apa? Oke, sekarang kita lihat di sini dalam notasi vektor bahwa R itu sama dengan R0 ditambah dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Yang dimana R ini adalah posisi akhir bola ya pada saat dia bergerak ya. Dan R0 ini adalah posisi awal bolanya, dan V0 adalah kecepatan awal bola, dan T adalah waktu ketika bola bergerak, dan A adalah percepatan bolanya, dan T itu adalah waktu juga ya. Nah, karena persamaan umum posisi bola itu dalam bentuk notasi vektor, maka dalam arah dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka kita dapat tulis menjadi seperti ini. Mana di sini adalah X I topi ditambah YJ topi sama dengan X0 I topi plus Y0 J topi plus P0 X kali T I topi plus P0 YT kali J topi plus setengah AXT kuadrat I topi plus setengah AYT kuadrat J topi. Nah, setelah kita susun berdasarkan komponennya, maka kita bisa lihat di sini ya, persamaannya adalah sebagai ini ya, sebagai berikut. Ini adalah komponen untuk nilai posisi dalam arah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, maka dengan demikian pada slide berikut ini kita bisa lihat ya bahwa persamaan posisi bola dalam arah sumbu X yaitu X sama dengan X0 plus P0 XT plus setengah AXT kuadrat. Nah, akan tetapi karena nilai V0 X itu adalah V0 cos theta dan AX sama dengan 0, maka posisinya dalam arah sumbu X itu adalah X sama dengan X0 plus P0 cos theta dikali T. Seperti itu. Nah, kemudian, untuk persamaan posisi bola dalam arah sumbu Y adalah Y sama dengan Y0 plus P0 Y kali T plus setengah AY kali T kuadrat. Yang dimana, kalau kita lihat di sini, P0 Y sama dengan P0 sin theta dan AY sama dengan min G. Sehingga dengan demikian, persamaan posisi bola dalam arah sumbu Y dapat kita tulis menjadi Y sama dengan Y0 plus P0 sin theta kali T dikurang setengah YT kuadrat. Nah, persamaan posisi inilah yang akan kita gunakan untuk mencari ketinggian maksimum maupun jangkauan maksimum. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan mencari waktu bola untuk naik ya ketika dia menuju ketinggian maksimum. Ini adalah sebagai syarat awal untuk kita bisa tahu ya berapa ketinggian maksimumnya. Sekarang kita lihat ya. Kita tadi lihat pada slide sebelumnya, dari titik A dia bergerak ke titik B hingga menuju ke titik C. Nah, pasti dia memerlukan waktu ya untuk dia naik. Nah, berapa waktu naik itu? Nah, kira-kira persamaannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini, kita gunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu Py sama dengan P0 sin theta dikurang Gt. Nah, karena bola tersebut sudah mencapai ketinggian maksimum, maka bola tersebut akan berhenti sesaat. Dan nilainya sama dengan 0. Maka dengan demikian, P0 sin theta min Gt itu bernilai 0. Ya. Nah, kita pindah ruas menjadi Gt sama dengan P0 sin theta. Maka dengan demikian, pada saat bola itu naik, maka persamaannya adalah T naik itu sama dengan P0 sin theta dibagi G. Nah, ini adalah persamaan waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, sekarang kita akan mencari ketinggian maksimumnya. Itu seperti apa persamaannya? Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, pada saat mencari ketinggian maksimum, maka persamaan yang akan kita gunakan apa? Persamaan pada posisi Y, ya kan? Yang dimana Y adalah Y0 plus P0 sin theta dikali T dikurang setengah T kuadrat, gitu kan?
Nah, yang dimana Y itu sama dengan Y max dan Y0 kita ganti jadi 0. Kenapa Y0 sama dengan 0? Karena bola tersebut dilempar pada tidak berada pada ketinggian awal ya. Jadi bola tersebut ditembakkan pada permukaan yang datar gitu. Maka Y0 sama dengan 0 dan T-nya kita ganti menjadi variabel menjadi T naik. Nah, dengan demikian jadi persamaan menjadi Y max sama dengan P0 sin theta kali T naik dikurang setengah GT kuadrat T naik ya. Nah, dimana kita masukkan ya nilai T naiknya itu dimana nilai T naiknya adalah V0 sin theta dibagi G ya. Maka dengan demikian Y max-nya adalah V0 sin theta dikali V0 sin theta per G dikurang setengah kali G dikali V0 sin theta per G pangkat 2. Kita akan mendapatkan persamaan Y max-nya adalah Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, persamaan inilah yang dikenal sebagai persamaan ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh bola. Jadi seperti itu ya. Oke, nah sekarang pada slide ini kita akan mencari jangkauan maksimum. Tapi sebelum mencari jangkauan maksimum, maka kita harus mencari terlebih dahulu waktu bola turun menuju permukaan bidang. Ya. Nah, jadi pada slide sebelumnya kita sudah lihat ya bahwa pada saat bola tersebut berada di ketinggian maksimum, karena berada dalam pengaruh gaya gravitasi, maka bola tersebut akan turun menuju ke permukaan bidang ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita menentukan persamaan waktu bola itu turun. Oke, untuk mendapatkan persamaan tersebut, maka kita akan gunakan persamaan posisi benda atau posisi bola dalam arah sumbu Y, yang dimana persamaan adalah Y sama dengan Y0 plus P0 sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Yang dimana variabel Y-nya adalah Y sama dengan 0, dan Y0 kita ganti menjadi variabel Y max, dan T sama dengan T turun, dan P0 sama dengan 0. Nah, dengan demikian persamaan ini akan kita tulis menjadi persamaan ini ya, mana variabel Y-nya adalah 0, variabel Y0 adalah Y max, dan kemudian di sini variabel V0-nya adalah 0, dan variabel T-nya kita ganti menjadi T turun yang dipangkatkan 2 ya. Kemudian kita lakukan penurunan seperti ini. Setelah kita melakukan persamaan penurunan, maka jangan lupa kita masukkan variabel Y max yang sudah diketahui. Nah, jadi variabel Y max-nya adalah tadi apa? V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi 2G. Nah, dengan demikian, dengan melakukan hasil perhitungan dan analisa, maka kita akan mendapatkan persamaan waktu bola itu turun itu adalah V0 kali sin theta dibagi G. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya waktu turun ini sebenarnya kalau lebih sama kan dengan waktu pada saat bola itu naik ke titik C. Kayak gitu. Nah, jadi kita dapat simpulkan ternyata waktu bola itu turun itu sama dengan waktu bola itu naik. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke slide berikut. Tadi kan kita sudah mendapatkan waktu bola itu turun kan. Sekarang yang harus kita cari adalah kita akan berusaha mencari waktu total bola selama dia di udara. Maksudnya apa? Ini adalah jadi pada saat bola itu dilempar titik A menuju ke titik E untuk lintasan parabola, maka bola tersebut kan pasti memiliki waktu yang lama di udara kan. Berapa lama ya waktu bola di udara itu adalah merupakan hasil penjumlahan antara waktu bola itu naik dengan waktu bola itu turun. Nah, karena waktu naik dan waktu turun itu nilainya sama, yaitu sama-sama V0 sin theta dibagi G, maka kalau kita jumlahkan, otomatis hasilnya adalah T total itu sama dengan 2 kali V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, dengan demikian, waktu bola itu berada di udara, dari titik A sampai ke titik E dalam lintasan parabola, itu adalah persamaan ini ya. Nah, sekarang apa gunanya kita mencari waktu total bola selama di udara? Nah, fungsinya adalah untuk mencari jangkauan maksimum yang dapat dicapai oleh si bola itu. Bagaimana persamaannya? Oke, sekarang kita lihat di slide berikut ini. Nah, pada saat kita mencari jangkauan maksimum, yang perlu kita lakukan adalah kita menuliskan persamaan posisi benda dalam
sumbu X, di mana X sama dengan X0 plus P0 cos theta dikali T. Mana X itu sama dengan X max, X0 sama dengan 0, dan T sama dengan T total. Maka dengan demikian, variabelnya akan menjadi persamaan menjadi ini ya, X max sama dengan P0 cos theta dikali T total. Maka dengan demikian, X max sama dengan P0 cos theta dikalikan dengan T totalnya yaitu 2 kali P0 sin theta per G. Maka dengan demikian, X max-nya kita tulis menjadi P0 kuadrat dikali 2 sin theta kali cos theta per G, di mana variabel 2 sin theta kali cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Maka dengan demikian, persamaan jangkauan maksimumnya adalah P0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi G. Nah, inilah persamaan jangkauan maksimum yang dapat dicapai oleh si bola tadi. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran Fisika Dasar 1 selanjutnya. Sekian dan terima kasih.